Satu. Untuk yang lain yang mendapatkan undangan saksi silakan di luar. Mari Bapak berkenan untuk duduk dulu. Bisa di tengah ya Pak ya? Ini yang dapat panggilan saksi silakan di luar. Ya, saksi-saksi yang dipanggil hari ini maupun yang berpotensi menjadi saksi baik dari penuntut umum maupun penasihat hukum agar menunggu di luar persidangan. Bapak berkenan pegang cabut mic-nya Pak, tarik ke atas. Ya, coba dipet. Baik Bapak. Taruh aja dulu kertas itu. Bisa punya Bapak ya itu? Punya saksi ya? Iya, bisa. Bapak bawa dokumen ini ya? Ini Bapak lihat itu. Iya, ya taruh situ sama-sama boleh. Kami tanya identitasnya ya Pak ya? Oke. Udah, kita nanya saja. Kita mau menanyakan saja. Oke? Bapak nama lengkapnya siapa? Haji Misan Mandor Pelor, Pak. Pakai mic itu Pak. Pakai mic, Iya. mic. Ya. Haji Misan Mandor Pelor. Bapak Haji Misan. Lahir di mana Pak? Cengklong. Tanggalnya masih ingat? Lupa. Kalau lupa lihat aja di KTP-nya. Nah, ini lah. Pak Hakim, maaf. Yang mulia. Iya. Kita bisa baca. Iya, oke. Akan dicatat oleh penasihat hukum dan penuntut umum, saksi bernama Haji Misan Pelor bin Satu. Betul. Ya. Betul. Lahir di Tangerang tanggal 25 Oktober 1957. Betul ya Bapak ya? Betul. Indonesia. Tinggalnya di mana Pak? Di Cengklong, desa Cengklong, Pak. Kampung Cengklong, ya. Kosambi, ya. Pekerjaan Bapak? Dulu mau perangkat desa. Dulu perangkat desa. Agama? Islam. Oke. Saudara saksi, Pak Haji kenal dengan terdakwa ini yang baju putih. Kenal? Ada hubungan saudara? Enggak. Tidak ada ya? Oke. Pak Haji akan memberikan keterangan di bawah sumpah. Bersedia ya? Siap. Oke. Siap. Berkenan terdakwa berikan jalan sedikit. Ya. Ada tanggapan dari penasihat hukum? Cukup ya? Bapak bisa berdiri atau duduk saja? Berdiri. Oke. Ikuti ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain. Daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Pak Haji akan mendapatkan pertanyaan dari penuntut umum, lalu penasihat hukum, ya, dan juga dari majelis hakim, ya. Penuntut umum silahkan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Oh. Saya bisa baca baju ini waktu di mulai dibaca dari situ. Penyidikannya. Ya, proaktif namanya, Ya. antisipatif. Ya kan? Ya. Dan itu tidak dilarang kita. Ya, silakan. Bisa baca saya pemulia. Ya. Itu. Iya. Nanti ya, Ya, dengar ya, ya. ya. Terima kasih ya. Iya. Bapak tadi menyatakan kepada yang mulia hakim adalah pekerjaannya dulu perangkat desa. Desa mana Pak? Desa Cengklong. Desa Cengklong. Sebagai apa Bapak? Ya kalau dulu makanya mandor katanya Bu. Mandor itu bagaimana? Lingkungan, nggak malam-malam gitu. Kan kalau di desa tuh ada struktur organisasinya, kepala desa bawahnya kasih Iya, betul, pemerintahan ya. Bapak di Saya sebelah mana? orang lapangannya saya Bu. Orang lapangan. Mandor namanya. Iya. Bapak digaji oleh? Ya dulu menghargai Bu. Dulu Oke. Pak ya. Simpatisan gitu Iya, maksudnya. iya. Aktivis di desa Iya, gitu. iya. Oke. Sejak kapan Pak? Ya waktu 2004 lah saya. Mohon izin kami membacakan
keterangan di BAP yang mulia, Ya, mungkin beliau silakan. ada yang lupa atau mungkin di BAP salah. Bahwa saksi pernah bekerja di kantor desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten sekitar sejak tahun 1990 sebagai mandor. Di saat ini setara dengan ketua RW di struktur kantor kepala desa, tugas dan tanggung jawab membantu kepala desa dalam pelayanan masyarakat dan mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada kepala desa Cengklong. Benar Pak? 90 atau 2004? Tahu lupa tuh. Lupa. Lupa. Tapi sudah lama. Lama. Sampai kapan Bapak jadi mandor? Cuma satu periode. Bu. Satu periode itu berapa tahun? Rasanya 83 Bu. 83 apanya Pak? Waktu kerja. Sampai tahun? Ya, Terakhir cuma 5 sampai tahun, tahun? cuma 5 tahun ya waktu itu kan. Oh, baik. Tapi 2004 masih kerja di situ? Ya namanya turun ke anak gitu masih Bu. Masih. Nah, selanjutnya tadi saudara juga berkata bahwa saudara kenal dengan Charlie Chandra yang menjadi terdakwa saat ini ya? Kenal di mana Pak dan kapan? Baru. Kalau Kapan? orang tuanya lama. Kalau orang tuanya dari zaman dia punya empang gitu kan. Orang tuanya namanya Pak Sumita Chandra. Betul. Zaman Pak Sumita punya empang. Punya empang yang garap itu orang tua saya itu. Itu Bapak nunjuk apa? Tuh yang tugasnya. Tugas garap empang gitu. Garap empang. Ya. Oke. Bapak kenal sama bapaknya Pak Charlie begitu ya? Kenal. Bahwa dia punya empang. Di mana? Di Lemo. Di Lemo. Lemo itu satu wilayah dengan Cengklong? Lain. Tidak. Satu kecamatan. Satu kecamatan. Satu kecamatan, baik. Nah, selanjutnya pada saat itu Bapak bilang baru saja, tapi ketemu sama Pak Charlie. Pada waktu itu saya kerja, ya ngambil SPT itu nama Sumita Chandra. Bapak kapan ambil SPT atas nama Sumita Chandra? Di rumah paman saya yang garap empang itu. Kapan? Udah lama juga sih, udah tahunan juga lah. Udah lama. Udah lama. Nah kebenaran ini orangnya Pak Charlie ke rumah minta SPT nama Sumita Chandra ya. Ya saya kasih. Dulu. Berarti selama ini yang pegang SPT siapa? Saya cuma satu. Oh, Bapak pegang satu. Satu doang. Bapak itu dapat SPT dari mana? Dari yang garap tadinya. Tadinya dari yang menggarap, bukan Iya. dari Pak Sumita Chandra. Bukan. Baik. Nah, selanjutnya kenapa dikasih ke Bapak itu SPT? Oleh orang yang menggarap siapa namanya? Mertua, orang tua. Oh, mertua Bapak. Iya. Namanya siapa, Pak? Namanya Haji Rijal. Haji Rijal. Sekarang sudah Iya. meninggal. Bapak kapan dapat SPT itu masih ingat nggak tepatnya? Udah lama juga sih Bu. Oke. Terus kenapa sampai Pak Charlie Chandra itu ke rumah Bapak minta SPT? Ya punya dia tuh. Bukan Bukan maksud dari saya. Beliau itu ngomong apa ke Bapak kok minta SPT-nya sama Bapak? Supirnya waktu itu yang ke rumah. Ya. Begitu nanyain SPT nama Sumita Chandra, dia bilang ada. Ini kasih. Oke. Bapak waktu itu kan pekerjaannya sebagai mandor, tapi dapat dari mertuanya Bapak. Mertua, ya. Oke. Ada nggak pesan waktu itu dari mertua Bapak untuk kepentingan apa pegang SPT? Jadi pada waktu itu kan sakit-sakitan Bu. Gitu. Kalau kebintal apa kan gitu. Maksudnya kenapa SPT itu dikasih ke Bapak? Suruh megang. Untuk kepentingan apa? Kepentingannya kan tugas dia itu Bu. Oh, dulu emang tugasnya. Iya. Jadi kan tugas dia ngejak garap apa, nyenam ikan udang apa dia ngerawat. Orang tua saya. Oke, setelah Bapak memberikan itu ke Pak Charlie SPT-nya, terus apa yang terjadi? Nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada. Kapan ketemu Pak Charlie? Setelah itu? Oh lama lagi Bu. Mm-mm. Lama lagi. Tahun berapa? Berapa tahun, Bos? Ya lupa nih. Lupa saya.
Lihat saya. Iya. Lupa jawabannya Iya. lupa ya. Kalau saya bisa nulis, bisa baca, saya catat. 10 tahun yang lalu. Lebih kali. Hah? Bapak, kita langsung aja ya. Iya. Sesuai BAP-nya saya bacakan ini benar atau tidak ya? Bahwa sekitar bulan Januari 2023 saksi bertemu dengan Charlie. Ada 2023 Bapak ketemu Charlie. Ada bos. Bapak lihat ke saya. Pak Haji, kalau Pak Haji lupa, nggak usah nanya. Upaya gitu ya. Jawab aja lupa, nanti diingatkan. Iya. Begitu juga nanti kalau pertanyaan dari penasihat hukum, kalau lupa nanti diingatkan, ya. Yang mulia umur baru ini. Iya. Alhamdulillah, kali ini alhamdulillah, dan insya Allah cuma ini aja. Ya. Terus tidur. Hmm. Ya udah. Lanjut. Bijaksana. Ya, Pak silakan. Haji pernah diperiksa di kepolisian? Pernah. Pernah. Pak Haji tanda tangan. Tanda tangan. Pak Haji parah. Parah. Dibacakan saat itu di depan Pak Haji. Bukan saya yang baca. Terus yang baca siapa? Polisi juga saya nggak bisa baca sih. Polisinya membacakan di depan Iya. Pak Haji. Terus Pak Haji tanda tangan. Tanda tangan. Iya. Oke. Bahwa sekitar bulan Januari 2023 saksi bertemu dengan Charlie di Masjid Al Azum Kota Tangerang. Benar itu Pak? Ada pertemuan itu? Ada. Ada. Apa isi pertemuannya? Bilang apa Pak Charlie? Isi pertemuannya, dia kan pada waktu itu pengen ketemu Pak Marimin. Pak Marimin ini siapa? Pak Marimin itu mantan BPN. Mantan BPN. Iya. Oke. Terus? Nah itu sudah ketemu, beliau kan berunding ngomong, saya dengerin kan cerita. Saya Bapak berarti pada saat di masjid itu sudah bawa Pak Marimin? udah. Sudah. Bapak tahu dari mana Pak Charlie pengen ketemu Pak Marimin? Siapa? Sebelumnya sudah ada yang mengirimkan pesan bahwa harus datang dengan Marimin. Kakak masing-masing telepon lah. Oh telepon. Telepon. Janjian di telepon, ketemuan di masjid. Iya. Oh, terus apa pembicaraan saat itu Pak? Kok kurang jelas saya itu. Di sini saudara bilang meminta tolong untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik. Ada itu. Saudara Charlie Chandra meminta tolong. Kalau kedengaran begitu Bu. Ya, Cuma minta Bapak orang mendengarkannya seperti itu. bukan minta orang kepada saya kan, bukan kan. Saya cuma nganterin, ngobrol, itu ngirimin Pak Charlie. Ya, karena dia mantan BPN, begitu. Iya. Oke. Sertifikat hak milik apa ini Pak? Nggak tahu, Bapak tahu nggak sampai di sini masalahnya apa? nggak tahu. Udah disumpah tadi ya Pak. Mengajukan pertanyaan saja. Iya. Bapak pernah tahu SHM nomor 5 Lemo yang pernah tahu? Nggak tahu. Yang empang yang Bapak cerita itu di Saya mana? tahunya itu empang SPT-nya nama Sumita Chandra gitu ya. Kalau Terus? soal sertifikat atau jual beli sertifikat saya itu tidak tahu Bu. Iya, terus kan si Charlie Chandra minta dipertemukan dengan Pak Marimin untuk apa namanya tadi Bapak bilang? Berunding nanya tentang sertifikat. Tentang sertifikat. Apakah sertifikat ini maksudnya? Iya. Iya. Oke. Kemudian pada saat itu sejauh mana Bapak terlibat di pengurusan sertifikat itu? Oh sampai di situ doang. Sampai saat itu. Sampai di situ saja. Sampai di situ saja. Pak Mulia, maafin saya. Nggak apa-apa. Bukan sampai saat itu juga, tapi sampai di situ saja ya terlibatan. Lanjut. Nah, selanjutnya mereka menghubungi siapa untuk apa namanya balik nama ini? Ada itu nggak tahu nggak nyampe ke situ Bu. Nggak nyampe. Bapak ada pernah dengar nama notarisnya? Notaris dengar Siapa? siapa namanya itu? Siapa Pak? Diingatkan dulu jaksa. silakan. Namanya Sukamto? Sukamto. Sukamto iya. Iya. Iya ya. Ini kalau di BAP Bapak lumayan agak jelas ya, bahwa seminggu kemudian menemui notaris, kantor notaris yang beralamat di Jalan Taman Kutabumi,
Itu Bapak ikut nggak Pak? Ikut. Ikut ya berarti Ikut. tahu Pak Ikut. Sukamto ya. Ikut. Oke. Selanjutnya apa aja Pak yang di sana yang diminta dokumennya? Saya cuma sikutnya doang, Ya. cuma ngikut doang. Nah, Bapak lihat apa saja yang dikeluarkan enggak pada saat lihat. itu. Di sini Bapak berkata, sampainya di kantor notaris Sukamto meminta dokumen seperti asli SHM nomor 5 Lemo, keterangan waris, surat kematian, KTP ahli waris, kakak ahli waris SPPTPPD, putusan pengadilan untuk di-scan di notaris Sukamto. Ada surat-surat itu Pak? Enggak tahu. Bapak tidak tahu. Oke. Terus akhirnya bagaimana Pak? Dilanjutkan nggak proses balik nama itu? Dari Sumita Chandra ke ahli warisnya Sumita Chandra. Kagak. Kagak itu maksudnya gimana? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Oke. Kalau tanah itu sendiri Pak, dikuasai Pak Sumita Chandra sampai kapan? Dari 82 ada rasanya itu. Sampai dengan Sampai dengan 82 lah, sampai sekarang kita jadi proyek itu. Bapak tahu nggak sebelumnya Pak Sumita Chandra itu dapat dari mana itu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Bapak tidak pernah mendengar ada nama David Nio yang Nggak tahu. Saya tahunya orang tua negara tanah itu aja. Oke. Terus akhirnya Bapak berkata tadi ada proyek yang di situ. Itu tahun berapa? Baru itu. Iya, tahun berapa? Ya paling sekitar 10 tahun lah. 10 tahun ke belakang. Iya. Oke. Nah, selanjutnya saksi ada maaf, 10 tahun ke belakang itu yang menduduki siapa Pak? Bapak tahu? Ya dulu kan orang tua, Bu. Enggak, yang katanya Bapak itu proyek, itu proyeknya Pak Sumita Chandra atau Pak Carli atau yang lain? Bukan, orang lain. Ah, siapa itu? Nggak tahu saya. Tidak tahu. PT apa namanya Bapak nggak tahu? Nggak tahu Oke. juga. Bapak pernah nggak menerima uang dari Charlie Chandra Pernah? terkait dengan Ya. apa namanya urus balik nama? Enggak. Hmm? Nggak ada surat saya. Ya? Nggak ada akte jual beli. Saya Apa? butuh duit nih, Bu. Nah, Ya. terus? Merasa dia juga emang urusannya banyak, saya nggak mau kelainan duit orang sembarangan, makanya saya nggak ada surat. 2 akte jual beli. Bapak pernah tidak memberikan uang juga ke Marimin? Saya bagi. Bagi. Oke. Keterangan Bapak saya bacakan. Ya. Saya menerima uang dari Charlie Chandra melalui Randy. Randy ini siapa ya Pak? Anak saya. 21 izin ini. Ya. Randy tahu nggak siapa Pak? Anak saya. Anaknya. Bahwa saksi pernah menerima uang dari Charlie Chandra melalui Randy selaku menantu saksi tanggal 7 bulan Februari 2023 senilai 132.450.000 melalui transfer BCA dengan nomor rekening 7125260926 atas nama Randy. Saksi menerima uang tersebut dari Charlie Chandra dalam rangka untuk biaya operasional dan transport, mengurus balik nama sertifikat milik nomor 5 garing Lemo atas nama Sumita Chandra ke atas nama ahli waris Sumita Chandra. Oh enggak begitu. Enggak. Saya pakai duit Bortari itu, saya udah haju ya. Saya nggak mau duit orang, makanya saya nggak ada surat saya. Ini terjadi setelah proses balik nama yang ke Pak Sukamto. Belum. Ini Februari. Belum. Kenapa Bapak berkata seperti ini ke penyidik? Kenapa? Ini Itu Bapak. itu kan penyidiknya mana tadinya, Bu? Penyidik. Kenapa Bapak jawabnya seperti ini? Percaya? Saya Ini tengahi, ada uang. saya tengahi ya. Pak Haji, Saya. keterangan Pak Haji dalam berita acara ini, ya, Pak Haji kan ada paraf dan tanda tangan toh waktu diperiksa di hadapan polisi ya. Pak Haji bilangnya begini, intinya saja ya, Iya. saya ada terima uang dari Charlie Chandra melalui Randy selaku anak menantu toh. Untuk pengurusan dan biaya operasional transport mengurus balik nama sertifikat nomor 5 dalam berita acara ini. Oh, saya begini. Sekarang Pak Haji mengatakan bahwa saya nggak menerima duit tapi menggadai akte jual beli punya Pak Haji. Iya, Begitu?
Maaf, itu yang coba dijawab. Maaf, yang mulia. Saya pada waktu itu kan ditanya polisi. Ya. Polisi bukan dari penyidik ya, dari telepon. Pak Haji kan memakai duit 130 juta. Kata penyidik, duit apa itu? Gak diaktor saya. Dia nanya begitu. Yang jujur, yang benar, emang benar. Jadi itu jawabannya. Iya. Pak Haji. Iya. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Terima kasih. Pak Haji ya. Saya Pak Ya, Jasa. tadi rekan saya sudah membacakan BAP terkait jawaban tadi. Saya cuma nanya satu hal. Tegas yang masalah tadi. Iya. Pak Haji nggak baca BAP-nya ya pada saat di penyidikan polisi. Nggak bisa baca Pak Haji. Sudah dijawab, dibacakan oleh polisi. Siap. Izin dibacakan saja ya. Baik, saya tanya selanjutnya. Pak Haji kaitannya dengan Pak Marimin yang pensiunan di BPN itu, Pak Haji pernah nggak mengantar ke notaris Sampo? Bareng kan udah. Iya, barang juga. Selanjutnya setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu kan yang punya urusan kan kantor Mama Rimin. Ya, Bapak Haji Saya kan mengantar. berbuat nyampur, orang bisa baca kagak apa kagak. Ya, mengantarkan. Nganterkan. Itu. Ini mengantarkan pada saat itu aja ketemu di Masjid Al Azhar. Ada nggak pertemuan berikutnya lagi? Iya. Ada. Apa itu? Coba Pak diceritakan. Pertemuan di mana? Ada nggak Pertemuan pertemuan? dari Lajong tuh. Ya, Jom. Ada nggak pertemuan di kantor notarisnya Pak Sutanto? Ada. Ada. Berapa kali ke notarisnya Pak Sutanto? Kali lah. Kali. Sekali atau 3 kali? Kali gitu. Kali. Apa sekali itu? Bersama siapa? Ya, Dan apa yang dibicarakan saat itu Pak? Yang bicarain dengan Bos Charlie segala si Marimi sama notaris. Iya. Itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi Pak Haji hanya mengantar aja. Nganter ya. Oh. Pak Haji tahu mengenai permohonan balik nama itu yang diajukan agak gini aja. Pak Haji tahu nggak mengantar Pak Marimin ke ketemu notaris Pak Sutanto itu apa tujuannya? Tujuannya dia. Untuk apa? Iya. Walaupun Pak Haji katanya hanya mengantar. Iya ngantar. Ya. Tujuan BAP-nya nggak begitu. balik nama atau balik ke waris saya juga belum jelas. Dan kebaca saya Pak. Apa pernah? Kan katanya Pak Charlie kan waktu itu ketemu Pak Haji dulu kan? Iya. Sambil ketemu Marimin juga berjenal dulu. Betul. Ya, Pak Haji mendengar nggak apa yang mereka bicarakan tuh pada saat itu? Ya perencanaan dia itu kan Ya. tadinya kan mau namanya punya dia, Ya. sertifikat nama dia orang tuanya. Kalau bisa mau dibalik, terima ke warisnya, itu doang tahunya. Dibalikin warisnya, gitu ya? Gitu doang. Oh, Sampai di situ. sampai di situ aja. Baik, terima kasih. Nah, sekarang saya mulai satu lagi, Pak Haji. Pak Haji mengenai penguasaan fisik tanah ini, Pak Haji tahu sama siapa? Itu orang tua meninggal. Haji Rijal. Iya, dia. Saya anaknya. Anaknya. Berhubung ini juga nanyain empang yang garap siapa nggak jelas. Dulu mertua saya, orang tua saya kan gitu. Baik. Ada juga tinggalan ini. Baik, terima kasih. Haji, untuk pertemuan di notaris itu ada berapa kali? Bu Jaksa. Jadi nanti kita kembali lagi yang kedua. Oh iya, siap. Kesempatan kedua ya. Siap. Nah, jadi setelah ini Mungkin satu pertanyaan. ya nanti kita catat dulu. Oh iya. Pertemuan di notaris itu nanti dicatat, nanti kita beri kesempatan kedua ya. Oke, hal yang sama berlaku bagi penasihat hukum juga. Oke, masih cukup ya Pak ya? Nanti ini kita beri kesempatan kedua untuk ini. Silakan mengajukan pertanyaan. Yang mulia, sebelum kami bertanya, Pakai mic? tadi itu kan ada surat, kami kan belum lihat itu surat. Iya. Kita lihatkan dulu mungkin kita tidak. Mari bisa ditunjukkan. Mari maju. Surat apa yang diberikan Pak Haji kan? Udah biar aja. Apa-apa, kali ini cuma mau dibaca aja. Oh ini ada. Ya, Pak SPT.
surat pemberitahuan pajak terutang atas nama Suminta Chandra. Ada 2 lembar ini, sama surat keterangan tugas menjaga empang, ya, memberi tugas kepada Haji Rizal untuk menjaga keamanan empang milik Suminta Chandra. Sertifikat nomor 5 yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, ya, akan memberikan gaji 75.000. Oke, kemudian yang kedua surat keterangan kematian Haji Rizal. Saya lihat sebentar, saya lihat. Bentar, satu lagi. Oke, Sebentar. ya, mau dibawa lagi atau sini aja? Oke. Ya, yang mulia, karena sudah diperlihatkan dan kebetulan kami juga melalui pengadilan ini mungkin karena tadi diserahkan kepada rekan jaksa, jadi mungkin bisa melalui persidangan ini kami juga meminta agar kami bisa mendapatkan kopi. Iya, nanti kita tanyakan ke Pak Haji nanti. Ajukan dulu pertanyaan sekarang. Baik. Oh, ada lagi. SP3-nya Pak. Ada lagi undangan untuk klarifikasi, ya, tertanggal 16 Juni 2023 ditujukan kepada saudara Haji Pelor, ya. Oke, kemudian undangan klarifikasi tanggal, oh ya, sama ini surat ini ya. Sama ya, oke. Silahkan lanjutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Sama-sama. Tadi saksi menyatakan kan lahir di Cengklong ya, Iya Pak. pada 25 Oktober 57, betul ya. Kemudian saksi jadi mandor atau perangkat desa atau orang lapangan tadi, Orang lapangan. orang lapangan yang saksi menyatakan tadi. Itu sejak tahun berapa itu? Jauh lupa lah. Lupa ya? Oh, lama sekali ya? Lama sekali. Oke. Lalu sebagai orang lapangan tugasnya apa ya? Ya kalau kayak sekarang mah ansip lah ronda itu. Ronda. Iya. Lalu Desa Cengklong ini kan dengan Lemo, menurut keterangan saksi tadi kan beda ya? Beda desa. Beda desa, Iya. satu kecamatan. Berapa jauh beda? Ya 2 desa lah. 2 desa. Baru ketiganya tuh letak tanah, Lemo. Lalu saksi pernah tahu nama TPTO nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Paul Chandra? Nggak tahu. Saya tahunya cuman orang tua Haji Rizal negara Pempang gitu lah. Pak Haji Rizal Negara Lempang. Jadi asal usul Lempang itu saksi tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Lalu ini soalnya dalam BAP ini keterangannya jelas sekali. Iya, ini Bapak diketiknya surat tugas itu tugas kerja dan diketik juga. Lebih itu nganterin doang, pelancaran penyidikan. Lalu Dia nyampein. saya tanya lagi ya. Saksi kan dalam BAP menjelaskan bahwa ini dalam BAP saksi menjelaskan bahwa ini mohon izin di halaman 3 yang mulia, pada halaman 3
pada alinea ketiga, penyidik menanyakan seperti ini. Apakah saudara kenal Aulia Fahmi, ahli waris Depitnyo, atas nama Hamid, Nono Sampono, Notaris Sukamto, Charlie Chandra, Haji Marimin, Sumita Chandra, dan Randy? Jika kenal, kapan dan di mana dan rangka apa? Dan apa hubungan keluarganya, jelaskan. Itulah pertanyaan penyidik seperti itu ya. Nah, di dalam jawaban Pak Haji atas pertanyaan nomor 5 dari penyidik tadi, Pak Haji menjelaskan pada di halaman 3, pada alinea 3, bahwa saya mengenal Charlie Chandra sekitar tahun 2010. Saya mengenal Charlie Chandra karena saya kenal dengan ayah Charlie Chandra yang bernama Sumita Chandra. Sumita Chandra memiliki empang yang berlokasi di Desa Lemo, Kecamatan Runaga, Kabupaten Tangerang, di mana empang tersebut adalah bidang tanah yang menjadi objek perkara ini. Kemudian terhadap empang tersebut ditugaskan oleh Sumita Chandra kepada paman saya yang bernama Haji Rijal bin Zainab untuk menjaga keamanan empang tersebut. Betul. Dengan imbalan 75.000 dengan dasar surat keterangan tugas yang tadi mungkin ya. Menjaga empang tertanggal 1 November 1989 yang ditandatangani oleh Sumita Chandra dan yang menerima tugas Haji Rijal bin Zainab. Saya tidak memiliki hubungan hukum dengan Charlie Chandra. Pertanyaan saya, itu kan sejak kapan si Haji Rijal menungguin empang itu? Itu kan ada suratnya. Ada suratnya ya? Iya. Tahun 89 kalau surat. Iya. Setahu saksi, sejak 89, apakah Sumita Chandra menguasai empang tersebut? Sumita Chandra itu menguasai, dikuasai itu Haji Rijal Yang mengelola Haji Rijal. Kepemilikannya? Kepemilikannya punya Sumita Chandra kan, SPT dia kan. SPT dia. Kita nggak bicara sertifikat, nggak bicara akto, bicaranya SPPT Sumita Chandra. SPPT itu apa sih? bayar pajak tuh. Pembayaran pajak yang bayar? Ya itu yang punya lah misalnya. Siapa? Kan. Haji Rijal atau Sumita? Hah? Haji Rijal yang bayar atau Sumita Chandra? Sumita Chandra lah yang bayar. Sumita. Oke. Sampai kapan empang tersebut dikelola oleh Haji Rijal? Oh dari tahun 2000 berapa? Udah ada apa? Tahun 89, di sini kan Ya. saksi bilang 89, sampai kapan itu? Sehingga saksi? Ya lama lah, kalau keluar lebih kan 30 tahun ada kan ya kan? 30 tahun ada. Ada. Lalu saksi bilang tadi ada proyek di situ, benar ya? Ada? Ada proyek. Itu proyeknya siapa? Tidak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Lalu itu proyeknya Sumita Chandra atau milik PT lain? PT lain, Lim. PT lain. Ya, bukan Sumita Chandra. Lalu saksi juga tadi menjelaskan di sini bahwa pada BAP saksi ya, pada halaman 5 nomor 13, mohon izin bacakan yang mulia. Apakah saudara Charlie Chandra atau ahli waris pernah menguasai fisik bidang tanah dengan alasan SHM 5 Lemo, tanah yang terbuat di Desa Lemo, Kabupaten Tangerang tersebut? Jelaskan bahwa bidang tanah tersebut secara fisik pernah dikuasai oleh Sumita Chandra atau ahli waris sejak tahun 89 sampai dengan tahun 2014. Karena pada tahun 2014 pembebasan lahan oleh PT MBN. Ya. Setahu saksi, pada saat pengambil alihan tersebut
tahu nggak proses pengambil alihan? Tidak tahu atuh. Nggak tahu ya. Soalnya dalam keterangan nomor 14 ini ada tadi kan 13 yang saya bacakan. Saksi tinggal di mana sih? Ini apa? Tinggalnya Yang udah jadi jam. Bapak Pak Haji tinggalnya di di mana? Cengklong, ya, Mak. Cengklong. di Jenglong. Cengklong. Empang itu adanya di 3 desa lah. mana? Ngelanggar di 3 desa. Melangkai 3 desa. Baran. Sama Lemo. Iya, Mauren. Ya karena dalam keterangan saksi nomor 14 Saya salah sedikit. Untuk supaya mudah dipahami, jika berkenan pakai Pak Haji aja, siap ya, Siap. supaya langsung bisa nangkap beliau ya. siap. Terima kasih Mulia. Udah jangan lama lah. Lamaan. Siap. Ini masih lama. Orang ke malam. Iya. Pak Haji masih lama ya. Pak Haji kan baru pertama, nggak apa-apa. Pak Haji kan baru pertama jadi saksi. Betul aja, lama-lama. Istri saya pernah ngaji, masih saya tinggal ini. Oh, kesian. Iya, Negara iya. siapa? Negara yang mulia, Iya. sama jaksa. Terima kasih ya sudah hadir di persidangan ya. Cuman terbayar Iya. ini. Iya, lanjutkan. Iya. Ya. Itu permintaannya. Ya. Dari saya 1 jam lagi. Udah lama, ulang. Nomor 14 ya. Berdasarkan pertanyaan nomor 13, saudara menerangkan bahwa Sumita Chandra Dato ahli warisnya menguasai tanah sejak tahun 89 sampai dengan 2014. Pertanyaan penyidik, dari mana saudara tahu bahwa Sumita Chandra menguasai bidang tanah dengan alasan SN 5 Lemo dari tahun 89 sampai tahun 2014? Nomor 14 ya. Jika tahu dari mana dan dengan cara bagaimana menguasainya, itu pertanyaan penyidik Pak Haji. Ya, ini jawabannya gini, taruh bahwa Sumita Chandra dan ahli warisnya menguasai dari tahun 89 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan surat keterangan tugas menjaga Empang tanggal 1 November 1989 dan berdasarkan apa yang saya saksikan, Pak Haji saksikan nih, dan saya lihat selama saya tinggal di rumah saya yang lokasinya berdampingan dengan Empang milik Sumita Chandra. Jadi lokasinya Pak Haji ini berdampingan ya? Kan kalau rumah orang tua berdampingan sering orang tuanya dia kan nggak yang nugasin ini. Ya. Kayak Empang kan taunya begitu. Berdampingan? Iya. Berdampingan. Jadi Pak Haji nggak tahu ini waktu tahun 2014 pengambil alihannya seperti apa? Pak Nggak Haji? tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak bisa pertanyaan saya ini. Lanjutkan nanti. Izin, saya izin yang dia konsisten memanggil Pak Haji saja biar nggak konsis. Baik Pak Haji, sehat ya, lanjut ya. Sehat. Oke. Pak Haji, itu tadi kan katanya suruh ngurus Empang ada bayaran Rp75.000. Itu setahu Pak Haji, 75.000 itu per bulan atau per tahun atau bagaimana? Bacain surat itu kan ada. Di sini belum ada, suratnya aku nggak baca. Yang Maman yang mulia ada. Oh, Puyeng itu begitu puyeng. kalau nggak tahu nggak apa-apa. Iya puyeng. Yang mulia, Ada tidak? izin ketua Ya. majelis. Ada. Oh, silakan. Ya, Silakan masuk. Silakan Pak Jaksa. Mau melihat ini, mau pegang. Boleh minjam untuk bertanya? Ya. Silakan itu hak saudara. Ya. Berkenan dititipkan. Ya. Mungkin Bagi orang izin yang sekolah mulia. dulu yang mulia. Oke. Jadi kita akan skors persidangan sampai dengan pukul 13.00 karena azan sudah berkumandang. Ya, dia tidak bermaksud kepada yang baru masuk kita, cuma karena azan berkumandang. Skors. Sudah Nanti dilanjut lagi. Hah? Nanti dilanjut. jelasin, Cukup itu udah cukup. Ada. jelasin ya. Sholat dulu kita Pak Haji. Sholat dulu. Iya. Sholat, makan, baru kita ngobrol lagi. Oke. Baik, Pak
Haji, kalau saya baca ini ternyata bulanan ya. Dari keterangan surat tugas menjaga itu 75.000 per bulan di sini. Saya lanjutkan. Pak Haji, ini kan keterangan untuk jaga. Apakah jaga itu meliputi mengelola tambak ini? Itu semua dulu orang tua, Tidak. orang tua lepas ikan, bandeng, dan itu tugasnya itu. Termasuk ngurus ikan itu berarti Iya. yang dimaksud jaga. Iya, udang kalau apa di situ. Bibit-bibitnya tanggung jawabnya Pak Sugita atau diserahkan kepada yang jaga? Jaga. Yang jaga. Berarti 75.000 itu termasuk untuk beli bibit dan sebagainya. Mananya? 75.000 uang jaga tadi. Itu mah pengasih orang tuanya. Sugita Chandra. Enggak, maksud saya kalau untuk uang bibit dan sebagainya terpisah, ada sendiri. Ada sendiri. Ada sendiri. Dibeli penjaganya atau udah disiapin oleh pemilik empangnya Pak Sugita? Itu mah ke situ mah dari dulu kan nama orang tua ya. Ah. Saya nggak tahu kan itu kan. Ah. Cuma tahu-taunya dia meninggal saya dapatnya itu ya. Bantu beliau gitu. Iya, maksud saya jaga ini termasuk ngurus dari tambak itu ya, Betul. termasuk nanam ikan, gedein sampai panen. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, selain dapat bulanan ini, waktu panen ada nggak Katanya ada anterin. diantarin? Iya. Ke orang tuanya besar nih. Betul. Yang jaganya ini dapat bagian nggak dari hasil panennya? Ya dapat memang. Dapat. Ada perjanjian atau keikhlasan itu waktu itu? Keikhlasan. Yang ngasih di penjaga keikhlasannya ke Sumita Chandra atau sebaliknya Sumita Chandra? Tergantung yang ngerawat terang-terangan gitu. Terus? ini itu kan ikhlas daripada Sumita Chandra. Oh gitu. Gitu. Lapor dapat segini Pak. Ya udah nanti buat Bapak sekian gitu. Betul. Sisanya diantar ke Sumita Chandra. Nah ini kan ada surat keterangan kematian. Ya. Kalau di surat ini kan sejak 1 November 89, tapi di sini juga ada surat kematian dari yang ngelola Haji Rijal Sainan itu di tahun 2001. Pertanyaan saya, setelah 2001 siapa yang jaga, yang ngelola? Ditinggal begitu. Ditinggal begitu saja? Ya. Kosong berarti? Kosong. Nah setelah kosong itu ada nggak orang lain yang masuk menguasai? Nggak ada. Nggak ada. Berarti sempat terlantar ini ya di tahun 2001. Kalau ini kan meninggal 2001. Setelah itu Iya, dari situ ada. bukan Pak Haji yang lanjutin bukan? Bukan. Yang lanjutin siapa setelah ini? Ya kalau sekarang kosong lah. Enggak, dulu. Dulu enggak ada yang lanjutin. Selesai begitu saja. Gitu. Terakhir selesai dikelola jadi tambak tahun berapa? Tambah kurang. Ya apa aja. Ya suatu dia pada sehat aja. Pas dia pada sehat, berarti Iya, sampai kalau meninggalnya itu selesai. Ya. Ya, setelah itu nggak tahu ya. Ya, nggak tahu. Nah, Pak Haji pernah ke tambaknya itu sendiri? Sekali doang dulu. Sekali. Belum ada proyek, belum ada bangunan dulu, masih kosong. Oh, masih dikuasai apa dijaga Haji Rijan ini ya? Iya, Sekali doang atau beberapa kali? sekali. Saat itu apa aja bentuknya di sana selain Karena tambak? merasa orang tuanya dia juga baik, ya ngajak ke Empang, saya ke Empang. Empang. Ke Empang Selain- pulang, udah lagi. Selain empang ada nggak yang dalam bentuk padi atau apa juga ada? Nggak ada situ mah. Nah, nanti kamu Dalam. kan pernah kesana ya Pak Haji, nanti kamu rekan kami izin menunjukkan foto apakah itu lokasinya nanti ya? Nah, yang punya aja itu yang punya. Hah? Itu yang punya. Iya sekarang kan waktunya Pak Haji yang ditanya. Punya. Nanti ditanya Lu juga. jangan lama-lama ini para pas dingin loh. Tenang, sebentar lagi. Obat tuh bawa obat. Terus gua nakin, yang pulang ke dateng. Mau minum obat ya? Pak Haji Iya. mau minum obat? Udah. Iya, jangan minum lagi, bahaya. Makanya jangan lama lah. Pak Haji, saya mau tanya tadi untuk memisahkan persepsi kami gitu ya. Jaminan AJB yang dikasih terdakwa Pak Charlie tadi utang piutang atau biaya ngurus sertifikat? Nah, gini. Saya kan udah haji. Duit kan duit beliau. Saya panggil Pak Haji Ya, makanya ya. beliau ya. Ya. Kalau saya pakai Naya gitu, saya kan kurang bagus juga kan. Makanya saya pakai dia, ini jaminan gua nih. Iya, AJB jaminannya. Iya. Terus uang yang disebut tadi berarti kan utang piutang. Iya. Sekarang udah dibayar belum itu? Belum. Belum ya. Belum ada duitnya. Belum ada duitnya. Ya. Mau dibayar kagak? Mau? Oh ya. Siap lagi
nagih. Siap. Udah jalan Lanjutkan lama. Pak Haji. Selain itu ada nggak kan Pak Haji nganterin tuh ke notaris dan sebagainya? Ada nggak biaya tambahan yang dikasih khusus ke Pak Haji dalam rangka membantu ke notaris dan yang lainnya tadi? Notaris. Ah, Emang saya orang baik kok, suratnya berat apa saya kasih duit ke notaris? bukan. Habis. Pak Haji kan nganterin mempertemukan dengan notaris. Nah, Tadi dapat duit kan utang-utang. nah. Selain duit utang-utang dari Pak Charlie ini dikasih nggak ongkos rokok atau apa? Terus apa? Hah? Terus apa? Ke Pak Haji lah, masa ke saya? Ya saya kan urusan saya banyak. Enggak dikasih duit enggak? Terus apa? Sama Pak Charlie. Dikasih. Kasih ya? Kasih. Berapa? Itu tadi jaminan itu apa? Enggak kan jaminan itu kan untuk utang piutang. Pertanyaan saya, dengerin Pak Haji ya. Nah. Pak Haji dikasih duit yang pertama utang piutang. Hmm. Karena Pak Haji komitmen mau bayar dikasih jaminan. Hmm. Jaminannya AJB. Hmm. Selesai nih pertanyaan ini. Pertanyaan saya yang lain, ada nggak Pak Haji dikasih duit dalam rangka karena udah bantuin ngasih tadi apa namanya SPPT, nganterin ke notaris itu. Ya kalau saya nyebut ini kan orang sidang ya. Iya. Kalau saya ngomong begini kan nggak enak. Tanya. Nggak apa-apa, ada Orang haknya. tanya. Orang tanya. Hah? Bosnya tanya. Ngasih nggak gitu ke Pak Haji? Enggak, Pak Haji nerima nggak Apanya? duit? Kalau duit 10-20 terimalah. Apa itu? Ratus, ribu, juta, miliar? Hah? Kok mana Sudah tahu? dijawab. Oh, ya. Sudah dijawabnya 10 juta, 20 juta, terima apa tidak Pak Haji? Oh, ini Ah. kan bahasa dia. Terima, Ya, karena dia kasih ya. Bahasa. Saya Itu ngomong jawaban. kan, Ah. saya ada orang yang nggak mau terlalu panjang. Gitu. Ya. Juta atau Juta lah, 10 juta ya? ada lah. Ada lah ya. Ya, Ada lagi nggak yang lain? Orang ngasih sih, terima Iya, aja iya. ngasih sih. Iya, sudah. Iya. Haji bisa ditolak Haji. Iya. Haram menolak itu Haram. ya. Iya, Pak Haji. Yang mulai ya. Iya, betul. Udah jangan lama-lama. Nah, Pak Haji. Panas dingin. Lu baik kamu. Ya udah deh, kasih nomor saya nih, Pak Haji. Nenek Dah. Haji udah kumpul orang baik orang. Aku takut deh sama Pak Haji. Biasa. Yang mulia kami cukup yang Yang mulia. Iya, lanjutkan. Ya. Kabar sedikit ya, Iya, Pak Haji iya. ya. Dilanjutkan Pak Haji. Ya. Nah, tadi kan Haji Rijan ya, mertua ya. Namanya Haji Rijan bin Sainan. Iya. Nah, waktu itu pada saat saksi Pak Haji sudah menikah dengan putrinya Haji Rijan, memang sudah tinggal di sebelah Empang. Berendeng, rumahnya berendeng. Dari awal memang sudah di situ ya. Di situ. Ya. Izin sesuai janji kami tadi yang mulia. Mari. Ya. Maju, Pak Haji, maju Pak Haji. Pak Haji ke depan, Pak Haji. Tunjukin kota Empang. Sini Pak Haji. Pak Haji dekat jaksa, penasihat hukum baru terdakwa. Tadi katanya Tunggu, sama ditunjukkan foto ya. Oke, foto apa ini yang dimaksud penasihat hukum? lokasi Empang. Lokasi Empang dijelaskan oleh saksi Iya. ini. Oke, ditunjukkan. Iya ini. Ini siapa Pak Haji? Orang nggak kelihatan lah. Ini. Beritahu Ini aja. nih. Ini Sumita Chandra Iya bukan? ini tingginya ini. Nah, Oh, oke. Nah, Oke. Haji Rijat yang mana? Haji Rijan yang mana? Haji Rijal ada nggak situ? Yang di bawah, dekatnya aja Pak Haji, nggak apa-apa. Ada tidak? Ini Ada kacamata Pak Haji. ada kacamata. Enggak. Ini bukan. Ya ini. Ini Haji Rijan, Rijan, orang tua saksi. Pak Haji ya. Yang bawah hitam. Yang hitam itu ya. Ini ya Haji Rijan ya. Maaf, perlihatkan teman. Yang ini yang mulia, udah di. Ya. Nah, oke. Nah, ini empangnya seperti ini, kondisinya. Betul. Benar ya? Betul. Benar? Ya betul. Nah, ini tempat apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Baik. Ya, silakan kembali Pak Haji kembali ke tempat. Nah, Pak Haji, setelah tadi kan 2001 tadi ya, setelah orang tua Pak Haji meninggal,
pada saat orang tua Pak Haji meninggal, itu keluarga masih tinggal di situ nggak? Masih tinggal. Oh, masih tinggal di situ sampai berapa lama tinggal di situ? Ya emang dari muda di situ turun di situ, Pak. Iya, ada 10 tahun. Ada. 10 tahun setelah orang tua meninggal. Berarti 2000. Iya. Nanti dihitung sendiri. Iya. Nah, kemudian setelah orang tua meninggal masih sering main Banyak. Pak Haji. Kagak, satu situ ketemu beliau orang tua. Satu situ doang. Jadi setelah Bapak Sumita Chandra meninggal nggak pernah ke sana lagi. Enggak. Terakhir ini Pak Haji ada pernah ke lokasi? Terakhir. Kagak. Kagak ada. Nggak tahu itu udah jadi Nggak apa, tahu. nggak tahu juga ya. Baik, dilanjutkan ya Bu. Silakan. Haji, selamat siang. Ya. Saya melihat di BAP itu Pak Haji menyebutkan di BAP tanggal ini BAP ini yang Pak Haji kan hanya tanda tangan aja kan, setelah mendengarkan terus tanda tangan, Iya. dan itu kan ya. Ada BAP tanggal 9 Oktober 2023. Itu kira-kira 2 tahun setengah yang lalu lah. Di situ ada pertanyaan kalau apakah saudara mengetahui siapa pemilik tanah tersebut? Itu Pak Haji itu dibacakan ya. Bahwa pemilik tanah dengan alasan berupa SAM nomor 5 adalah Sumita Chandra, orang tua dari Pak Cali itu kan, itu jawabannya Pak Haji kan di sini kan ya. Terus ingin saya tanyakan, apakah setelah itu penguasaan lahan secara fisik itu yang tadinya dipegang oleh Haji Misad keluarga itu kan tadinya penuh kan dikuasai itu kan lahan itu ya. Sampai kemudian setelah itu penguasaan fisik itu seperti apa setelah Haji Misad ini? Ya pada waktu itu masih pada ada kan, masih paspor, masih tanam ikan, nggak apa kan gitu. Ada orang ramai sekarang kan yang ngurus juga nggak jelas, kan gitu. Bangun siapa tahu tuh nggak jelas namanya. Bangunan ada di situ. Iya. Tadi juga Pak Haji sebutkan ada jalan di dalam di situ. Nah pada saat penguasaan bangunan, tentunya proyek pembangunan dan tentunya Pak Haji ya. Ada proyek juga pembuatan jalan dan tentunya. Ya. Nah pada saat itu penguasaannya itu apakah ya tentu keluarga ini kan sudah tidak ada di sini lagi ya. Pada takut lah Pak. Oh pada takut. Kenapa takut? Hah? Ya banyak macan di sini Pak. Oh gitu. Jadi memang penguasaan itu dilakukan oleh EBM di situ ya, Iya. terhadap wilayah. Jangankan punya Pak keluarganya Cali Chandra, keluarga yang lain pun juga dikuasai dengan cara-cara yang intimidasi tersebut lah kasarnya gitu ya Pak Haji ya. Gimana Pak Haji? Yang dibilang takut tadi gimana itu? Yang masyarakat sekitar itu terhadap lahan yang milik masyarakat tersebut. Takutnya seperti apa nih? Apanya? Takutnya itu masyarakat terhadap lahannya. Iya kan kalau di situ kan gagak-gagak orang kan. Gagak-gagak jadinya kalau yang jiwanya nungguin di situ udah takut yang mending tinggal kan gitu. Iya, tinggal dia kan. Daripada mati gunung-gunung orang di situ dia. Oh jadi masyarakat yang ada Iya, di masyarakat situ preman kan banyak. banyak preman ya. Iya. Sehingga masyarakat pemilik lahan di situ Daripada mati dia. daripada mati Pulang. nggak pulang. Jadi Kan begitu. banyak juga masyarakat yang pemilik lahan di situ yang meninggalkan lahannya Banyak lah. karena takut gitu. Daripada takut. Gitu ya. Iya. Jadi itu sejak kapan tuh Pak Haji jaga seperti itu? Ya kalau saya dengerin mah ya lama juga sudah. Lama ya. Apakah sejak 2015 yang disebutkan di penguasaan itu? Kalau sekarang itu udah ada gedung ya, udah menara, apartemen, ada jalan yang membelah juga Jalan Jenderal Sudirman kalau nggak salah di situ ya, jalan besar itu. Nggak tahu, nggak bisa baca sih. Pak Haji pada saat masuk ke Lias itu lewat jalan mana? Apanya? Menuju ke tanahnya
Kan pernah satu kali kan ya ke sana ya? Bareng-bareng lah. Iya, bareng-bareng menuju lokasi itu lewat jalan mana Pak Haji? Jalan pik kali. Oh jalan PIK, bisa dari PIK itu tembus ke lokasi tempat lahan yang di. Bisa. Apakah ada jalan memang di situ yang bisa tembus? Jalannya jalan setapak atau mobil apa gimana? Mobil bisa. Oh bisa tembus itu. Jadi memang ada jalan tembus dari Jalan Jenderal Sudirman itu ke kampung Desa Limo itu ya Pak Haji ya? Benar. Coba ingat-ingat dulu Pak Haji. Ya Pak, ingat-ingat ada jalan mobil apa tidak? Ingat-ingat dulu. Kamu nggak tahu kayak mana? Saya pernah. Ayo dong jadi pengacara. Iya. Ada aja. Oh iya. Pernah ajak saya ke sana gitu. Jadi Harus tahu. iya Pak. Iya. Lokasinya di mana, batasnya mana. Baik. Gitu kan? Iya Pak. Iya. Kenapa saya diperiksa? Iya. Saya ingin dengar cerita Pak Haji kalau di lahan kiri warga di situ di Desa Lemo itu tidak tembus ke poin PIK itu Pak Haji. Itu yang saya ingin tanya Pak Haji. Ya sudah, itu juga jawabannya. Jalan sendiri Pak pengacara di sana. Jalan dong, masa pengacara. Jalan sendiri, jangan nanyain. Sudah saksi. Penasihat hukum mengajukan pertanyaan saja. Iya. Oke. Jadi tadi ya saya masih penasaran tuh Pak Haji yang Pak Haji sebutkan tadi masyarakat yang ada di sana pemilik lahan itu ketakutan itu memang sebesar apa orang-orang yang pemilik apa proyek itu Pak Haji? Sebesar apa badannya itu? Apakah sebesar Pak Charlie itu? Panjangan nono. Oh, kelihatan apa? Panjangan nono. Oh, jadi pantas juga mereka takut ya masyarakat itu. Itu pemilik seperti keluarga Charlie Chandra yang milik sertifikat dari kabur, apalagi masyarakat ya. Waduh, jangan main. Jangan main. Baik, Pak Haji. Iya, saya pikir cukup, Pak. Makasih. Udah, Bu, habis. Udah, pakai. Belum, Kita pulang. terdakwa dulu. Oh, terdakwa dulu ya. Ya, mic-nya dioper. Pak Haji, maaf Pak Haji. Ya, sama-sama. Kurang lebihnya maaf, Pak Haji juga. Kita sama-sama Pak Haji kita. Kita sama-sama Pak Haji. Iya. Pak Haji, mungkin saya coba mengingatkan juga dari awal. Mengajukan pertanyaan. Ya, Pak Haji, apakah Pak Haji ingat kita pernah ketemu pada waktu COVID itu tahun 2021 di Pantai Nekapuk? Ingat. Ya. Ingat, Bos. Nah, pada saat itu lagi COVID ya kalau nggak salah. Dan kemudian sekitar tahun 2023 awal kita pernah ketemu lagi terkait tadi pertanyaan jaksa mengenai balik nama di notaris PPAT. Ya. Pak Haji ingat nggak kita pernah ketemu di waktu itu di Pluit Village Mall. Waktu itu kita tanya kalau proses balik nama itu bagaimana? Ingat? Ingat ya. Dan kemudian kita kita dikenalin ke PPAT Sukamto ya. Terus Merimin yang bawa dan ke kau mah. Merimin yang bawa. Iya, jangan cipelor, nggak tahu. Tahu dengar nggak tahu kan? Surat nggak tahu yang penting balik nama kan gitu Ya. kan. Pak Haji pernah ingat nggak ke Jakarta malam-malam menyusul ke saya? Malam-malam. Atau nggak ingat lagi? Nggak ingat. Nggak ingat, Pak. Iya, jawabannya. Baik. Pak Haji kenal nggak dengan yang namanya Paul Chandra atau pernah dengar nggak Paul Chandra? Paul Chandra pernah dengar. Tahu nggak dia siapa Pak Haji? Paul Chandra, emang Paul Chandra. Nggak tahu nggak apa Ya, hubungan dia dengan pemilik tanah atau dengan tanah tersebut? Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Baik, Pak Haji, selama ini yang tadi Pak Haji sempat bilang sempat mengambil PBB untuk kami ya. Bos nyuruh supir, Ya. datang ke rumah, Ya, nanyain Pak Bebe, cuma Chandra, saya waktu itu ngambil ada 6 kan, ya, saya nanya aja, kasih ya punya cuma Chandra, ya. itu Bosnya itu yang dimaksud bos siapa? Hah? Saya tengah dulu, yang dimaksud bos siapa? Ini, Oh, Pak Charlie Chandra ini. Iya. Oke, ya. Silakan lanjutkan. Pak Haji pernah kenal orang lain nggak atau ahli waris
atau yang bernama Tepiknyo atau ahli waris Tepiknyo yang pernah menguasai lahan tersebut? Kalau menurut saya Tepiknyo nggak ada anak-anak di situ. Yang dulu kan cuman ini doang orang tua kan ngerawat. Baik. Terus yang anak Tepiknyo mati semua kan. Baik, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pak Haji, saya lanjutkan dulu ya, sedikit aja. Kita udah habis Pak. Pak Haji nerima 10 juta, ada 20 juta itu. Kalau dia ingat, Ya sudah. kalau dibagi, Iya. diambil. Itu dalam rangka apa? Apakah dalam rangka pengurusan balik nama itu atau apa Pak Haji? Jadi saya meminjam duit, Nah, pinjam duit, saya mah kalau ada, kalau dikasih, kalau enggak ya enggak. iya. Gitu doang kan. Oh, jadi yang harusnya mengembalikan uang ini siapa, Pak Haji atau yang ini? Ya surat saya di dia, saya yang balikin Pak. Oh, gitu. Ya. Dan maling 2 raka saya. Oke. Pada waktu masih berbentuk empang, ya. Pada waktu masih berbentuk empang itu berapa luas itu kira-kira empangnya pada waktu itu? Kalau luas empang di situ golongan katanya. Yang di tanah yang dibuatkan tadi itu yang ada pajaknya, yang ada disuruh jaga itu, cukup yang disuruh jaga saja. Kurang lebih 9 hektar kurang. Oh gitu ya, itu empang semua. Empang semua. Ada nggak yang tinggal di situ? Ada dulu kan orang tua. Oh, orang tua aja. Yang suratnya bapak tuh Dewaca tuh. Iya, Iya. itu aja yang tinggal situ. Iya. Kalau orang lain ada nggak Nggak tinggal di situ? Enggak ada. Nggak ada. Terus yang dimaksud diusir, Pak, sini Pak. Yang dimaksud itu diusir-usir itu bukan di tanah itu atau di tanah yang lain? Bukan itu doang Pak, seluruhnya. Oh, seluruhnya secara umumnya gitu. Kan kalau rombongan tanah itu kan seluasnya itu kurang lebih 80 hektar di rombongan tanah ini. Iya. Tepiknya tuh katanya. Oh, tapi kalau di situ itu hanya yang Haji Rijan itu aja. Betul. Gitu. Kemudian saudara tahu tidak bahwa pada akhirnya jadi tidak balik nama sertifikat itu? Pak Haji tahu nggak Nggak jadi tahu. balik nama atau tidak? Kan waktu itu kan pengurusan untuk balik nama, Nah, ya kan? Nah, itu terjadi tidak itu balik nama ini? nah, itu saya nggak tahu tuh Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Pak Haji bagaimana sampai bisa dicari oleh terdakwa ini untuk bertemu? Ya orang saya baik sih Pak. Oh. Baik, kalau nggak baik BBM saya nggak kasih. Gitu ya. Iya, dari baik sampai orang tua juga baik. Gitu. AJB tanah Pak Haji yang mana yang diberikan kepada Apanya? terdakwa ini? AJB yang mana punya Pak Haji? Tanah yang di mana? Di situ juga atau di tempat Bukan, lain? desa. Oh, lain desa. Oke, jadi Pak Haji yang surat-surat tadi itu Pak Haji dapatnya dari siapa yang tadi itu? Yang apa itu? Yang ada SPT, ada surat perintah tugas itu Pak Haji dapatnya dari mana? Saya kayak ngambil, kan urusan tanah banyak di UPT, ya. Kebenaran satu blok tuh, satu blok. Akhirnya saya ambil di UPT tuh Pak. Ambil dari mana? Dari kantor UPT yang bayar pajak. Oh, Nah itu saya ambil, saya kasih orang tua kan, yang garap pepang. Udah pegangan dulu dah, gitu kan. Yang dikasih, yang berikan ke Pak Haji siapa? Ya orang tua yang tinggal Orang tua itu. siapa? Haji Rijan. Haji Rijan yang berikan ya. Iya, yang garap dia sih. Memang dalam bentuk fotokopi seperti itu yang diberikan. Apanya? Dalam bentuk fotokopi. Surat bayaran pajak. Asli, Iya. iya itu dong. Aslinya Asli. mana? Ke bosnya. Oh, gitu ya. Iya. Terus surat-surat ini mau dimasukkan ke persidangan ini atau bagaimana Pak? Yang apa itu? Yang surat-surat tadi, mana surat-surat tadi? Mau dimasukkan ke persidangan atau bagaimana Pak Haji? Atau Itu, Pak Haji pegang aja? Saya pegang ini mah. Oh, kembalikan ke Pak Haji. Ya ini kan Gitu. berhubung saya nggak bisa baca, takut saya salah paham. Iya, sehingga disuruh baca. Disuruh baca. Oke. Gitu. Udah habis. Masih. Lama amat. Pak Haji ya.
terus ya Pak ya? Ya. Makin lama. Pak Haji ya? Ya, yang mulia. Emang yang di daerah Pak Haji Rizal ini berapa satu hamparan Pak ya? Satu hamparan, Pak. Hamparan. Sebenarnya Pak Haji Rizal itu apa? Paman saksi atau mertua saksi atau orang tua kandung saksi? Jadi gini Pak, orang tua saya tuh ditugasin. Nah, itu saya tanya, paman saudara atau mertua atau ayah kandung saudara? Mertua Pak. Mertua ya? Iya. Kan di BHP saudara kan paman saksi. Iya. Salah ya? Iya. Di BHP saudara ya? Dari mertua saudara ya? Iya. Saudara kan pernah ketemu ya sama orang tua terdakwa ya? Iya. Pak Sumistra Chandra Iya. ya? Berapa kali sudah ketemu? Cuma satu kali Pak. Oh, satu kali ya? Satu kali pada waktu itu lagi pada makan rumah orang tua, ada kempang, saya ngikut segitu doang. Pernah cerita asal usul tanah itu dia dapat dari siapa? Oh, saya nggak mendalamin Pak, cuman mendalamin tugas. Haji Rizal ini kan orang tua ditugasin oleh beliau orang tuanya. Tidak, saudara tidak ceritain asal Iya. usulnya sama orang tua terdakwa ya? Iya. Saudara kenal dengan Kairan Wijaya? Hah? Kairan Wijaya sudah kenal? Enggak. Enggak kenal. Kan ini kan terdakwa katanya saudara kan dipinjam uang ya. Kalau orang tua terdakwa juga sering saudara dengar sering pinjami uang ke orang lain Pak? Yang punya dia sering ke sono Pak dia. Pernah dengar orang tua terdakwa ya Pak Sumistra Chandra Iya, sering ke sana. hidupnya sering meminjami uang ke orang-orang lain? Ya, baik orangnya kayak Bos Charlie. Ya dijawab dulu, sering pinjam uang enggak? Hah? Baik itu sering pinjami orang lain untuk pinjam Ya, uang. kalau misalnya orang luar sekutu gitu ya, sini fokusin gitu. Dia pernah ya ngasih ya, tapi pinjami sudah nggak tahu ya? Ya nggak tahu itu. Nggak tahu. Saudara pernah dengar Bapak ya, ada perkara 59 pidana singkat tahun 1993 atas objek itu, saudara pernah dengar nggak Pak? Oh nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu ceritanya Pak ya? Nggak tahu. Nggak tahu ceritanya. Ini terakhir ya, saudara orang tua saudara kan 2001 udah meninggal Pak ya. Habis itu dilepas ya, nggak ada yang rawat tuh ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Terus yang meratakan kan sudah diratakan, siapa Pak? Kurang tahu tuh Pak. Kurang tahu. Dan tadi sudah kenal proyeknya siapa nggak tahu. MDM sudah tahu ya? Kamu. MDM saudara tahu? Iya belum tahu lah proyeknya nggak tahu tuh Pak. Gitu ya. Jadi ini ya saudara kan tadi ya, 130 juta tadi pinjaman ya, Iya. yang dari Redi ke saudara itu ya, kan Iya. dari itu katanya berbagikan itu ya, Iya. pinjaman dari terdakwa ke saudara dengan jaminan ADB. Iya. Masih ada ADB-nya saudara? Ini ada. Tanahnya masih ada atau Ada. terus? Saya ada. Oh, masih Bagaimana ada saya ya? jual suratnya di dia? Oh, jadi utang-utang itu ya, bukan Iya. urus sertifikat ini Pak ya, baik nama ini Ah, Pak, ya? bukan. Bukan. Ya. Gue balik nama urusan dia. Kok Iya. Pak Haji yang memperkenalkan Marimin pada terdakwa. Ya. Karena diminta tolong karena Pak Haji sudah kenal lebih dulu Marimin ya. Dari bujangan Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Haji pernah memberikan uang kepada Marimin? Sering Pak. Sering. Dari bujangan itu sama dia tuh. Nah, ini dalam kaitannya waktu-waktu dekat ini, mungkin setahun atau beberapa tahun yang lalu, berapa kali memberikan uang Pak? Banyak sama dia Pak. Bapak pernah memberikan uang kepada Pak Marimin di sekitaran Masjid Al-Agum di situ itu? Betul. Nah, Betul. berapa Pak? Tahu lupa coba. Saya ingatkan 10 juta. Lupa aja itu. Lupa. Kita tanya dia ada. Ada 10 juta? Ada. Ada. Kemudian ada lagi berapa bulan berikutnya juga memberikan uang di mana? Di sekitar Masjid Al-Agum juga 15 juta. 6 juta. Hah? 6. 6. Bu, 10, 15. Enggak ada itu. Enggak ada. Berapa yang benar? Cuman 15 lah saya. 15. Tanya dia ya, ntar kalau ngomong saya udah haji Pak. Orangnya ada ntar. Sama haji ini nggak bohong lah. Enggak boleh bohong. Iya nggak boleh Kan bohong. ahli itu.
Kuliah walau kadang mukron, walaupun pahit itu harus sendiri harus katakan gitu Ya, kan. buka. Ya, walaupun pahit. Ya. Terus setelah itu di apa? Di notaris Pak, kena. Enggak? Di dekat warung notaris Anda pernah memberikan uang Enggak? kepada Pak Marimin? Tidak. Enggak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, uang-uang yang Bapak berikan kepada Pak Marimin tadi uang dari siapa? Itu saya pernah pinjam tuh. Ini nggak ada surat tuh, Pak. Oh, jadi Bapak minjem dari Cari Chandra Iya. dengan menjaminkan menggadaikan AJB. Iya. Dia susah, Pak. Enggak sebentar. Susah berimin tuh. Iya. Susah. Maksud saya gini loh. Bapak uang dari minjem terdakwa ini kemudian mengasihkan, meskipun Bapak pinjam itu dengan ngasih jaminan gitu. Iya. Saya nyebut sama dia jaminan nih. Iya. Berimin susah, saya kasih aja. Nah, dari pertanyaan saya, uang yang Bapak pinjam dengan jaminan dari Pak ini terdakwa Cari Chandra ini, Bapak berikan kepada Pak Marimin. Iya. Dalam rangka apa Bapak memberikan uang kepada Pak Marimin? Karena dia berteman dari muda, susahnya minta ampun, pinjam duit. Saya kasih. Bukan karena ada orang yang lain, bukan? Nggak ada itu. Jadi Dia minjam juga dia pakai apa palah. Jadi Bapak berikan itu kok bisa secara kebetulan ketemu di Masjid Al-Azhar gimana? Siapa? Emang kan di situ kan dia banyak ceweknya, Pak. Kumpul gitu, Pak. Itu Marimin itu ceweknya banyak, Pak. Di mana saja banyak Pak. Iya. Orang itu ya. Gitu. Soalnya di situ tuh nggak ada larangan. Sama aku itu nggak boleh, nggak ada. Dia lajung Semua kan, saja boleh. dia lajung kan banyak cewek kan. Bapak kalau main cewek, saya punya duit, Pak. Minjem Ki, kasih. Itu siapa? Lu juga kebawa mati, Pak. Pertanyaan saya, Ya. tadi kan ditanya ketua majelis. Pas ketemu di sekitaran Masjid Al-Azhar tadi, selain ada Pak Marimin, Bapak juga ada ini. Ada. Ada. Saya nganterin ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak memberikan pinjaman itu ketika ada pertemuan bertiga tadi itu? Atau waktu yang lain? Waktunya lain lah. Waktu yang lain? Iya. Bapak sudah disumpah, nggak boleh bohong Pak? Iya. Iya. Udah haji, Pak. Wallahi gitu ya. Wallahi, tawahi, bilahi. Nggak boleh bohong. Kan Mau ya? ngapain bohong? Iya. Kita dibohongin. Jadi benar itu Pak ya? Iya. Jadi Bapak uang pinjam berikan kepada Pak Marimin karena Pak Marimin orang susah gitu Pak ya? Udah biasa gitu, Pak. Enggak, pertanyaan saya Iya. dalam rangka memang pinjam, Ya. bukan karena uang dari yang lain, dari orang lain. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi Bapak kan Pak Marijan ya disuruh jaga. Tiap hari ada di sana atau hari-hari tertentu? Ya dulu makan lagi belum ini Pak, masih tadi foto itu ya, setiap hari kan. Tiap hari. Itu Biasanya kan. empang di situ ada gubuknya gitu Pak. Ada, di situ ada. ada bubuknya. Ada ya? Ada. Berarti hari-hari ada di situ. Iya. Terus yang membeli nener untuk apa? Nebar atau benur kalau udang itu apa? Siapa? Ya itu kan aki-aki, Apa? Haji Rijal. Haji Rijal. Ya yang bandeng neder segala apa itu kan. Dia beli. Iya. Uang dari mana? Ya namanya dari hasil itu juga Pak, udang kumpulin kan. Berarti Beli. dia kelola sendiri. Iya. Jadi dia mau gali sendiri, beli nener, beli benur, itu dia sendiri. Betul. Lalu ketika panen nanti dilaporkan ke Betul. Pak Suminta Betul. Chandra. Betul. Oh, Pak Suminta Chandra nggak ada kontrol itu tiap 3 bulan, 1 bulan atau apa enggak? Setahu saksi. Ya kalau misalnya nangkep dia nggak tahu kan dianterin Pak Babilang. Diantri. Iya. Jadi sudah dikasih apa leluasan penuh untuk apa menebar, untuk memanen juga. Iya. Setahu saksi berbatasan dengan tanah itu kan satu hamparan, satu peta itu ya tadi yang 9 kurang lebih 9 hektar tadi. 9 hektar ya. Di situ kan tanah bukan orang lain, keluarga dulu semua kan itu Pak. Iya, pertanyaan saya setiap empang itu tentu di sampingnya itu apa empang-empang juga semuanya. Iya, betul. Ada sungainya, artinya untuk pembuangan. Betul. Betul. Tentu ada peralatan juga. Kalau peralatan yang lain siapa yang melengkapi? Pak Mijon sendiri atau dikasih siapa? Pak Suminta Wijaya. Enggak, itu kan ada canggul ini Pak, naikin Apa? ini. Canggul gancut apa namanya Lalu naikin? untuk nguras ini. Iya. Itu 9 hektar loh Bapak. Iya, betul. Butuh waktu berapa bulan untuk Kan- memenuhi air itu? Kan ada kulinya Pak.
meskipun kuli, bukan pompa diesel, bukan mesin. Bukan kuli. Waduh. Pakai peti gorang, lempar lumpur gitu. Waduh. Bapak yang bener Pak ya, sudah sumpah dia 9 hektar. Ini bukan nanam untuk nebar di petak kecil apa ya. Kalau saya ini dari kecil itu tani Bapak ya, yang di Pesmet Empang tadi ya saya juga punya. Gitu loh ya. Iya, nah, itu yang kan yang logis bawa akal gitu Pak. itu kan kalau sebelum habis kan bulanan Pak. Iya. Iya. Kalau untuk mengairi, menanam benur, nener, dipakai kuras, keburu habis ikannya, tewas nanti kalau ada ikan, nggak ada air. Kalau dikuras pakai ember satu persatu itu, Iya. nggak mungkin Bapak. Iya. Bener Bapak yang itu Pak? Benar. Kesempatan terakhir penuntut umum dan penasihat hukum dengan catatan jangan mengulang pertanyaan yang sudah ditanyakan. Silakan. Satu aja Pak. Iya. Sakit. Silakan. Otomatis. Bang Haji. Saya Pak. Tadi bilang ceweknya Haji Marlin kan banyak. Banyak ya Pak. Ya. Lebih banyak mana dengan ceweknya Bapak itu? Yang mana? Di luar konteks saya rasa itu ya. Ah, Apa ada tipe pertanyaan itu? Tidak ada ya. Ibu jaksa tadi mau bertanya tadi dan saya pending karena biar kita patuh pada ketentuan yang tadi bunyi notaris tuh. Cukup ya, cukup ya. Ada lagi atau sudah cukup juga? Izin satu lagi. Iya, ya ini kita batasi waktu ya 5 menit ya. Baik. Sudah kedua kan? Pak Haji tadi kan menjelaskan bahwa setelah Pak Haji Ridwan wafat, tanah itu nggak ada yang ngurusin lagi. Kagak. Nggak ada. Nggak ada. Tahu nggak Pak Haji ada perjanjian sewa antara Sunita Chandra dengan Agus Adiwijaya? Nggak tahu. Mohon izin menunjukkan ke Iya Pak di sini. Pak Haji, sini Pak Haji, salah satu penuntut umum. Mari saya baca dulu ya, supaya terekam semua. Ditujukan surat perjanjian sewa menyewa Tuan Sumita Chandra dan Tuan Agus Adiwijaya. Pernah tahu soal surat ini Pak? Nggak tahu itu. Pak Haji nggak tahu, itu jawabannya. Cukup? Cukup udah berkurang nih. Sabar-sabar Pak Haji, sabar Pak Haji. Kan baru pertama juga ini Pak Haji. 3 orang kan Pak? Iya, iya. Kan baru pertama juga dia lama-lama. Iya, Oh kasihan Bu Jaksa katanya. Kan 3 orang udah malam. Iya. Silakan Pak. Hanya satu aja, Iya. Pak Haji. Waktu saya mau proses balik nama, apakah ada indikasi niat jahat dari saya untuk merugikan orang lain? Oh enggak. Terima kasih. Ya. Oke. Cukup. Tanggapan atas keterangan saksi ini dalam kesimpulan terdakwa silakan. Ayo dalam pembelaan atau mau tanggapi sekarang? Sebenarnya ada tanggapan sekarang. Ya boleh silakan. Mungkin nanti juga di pembelaan. Klarifikasi saja mengenai uang yang tadi Pak Haji terima dan menyatakan utang pada saya. Iya. Itu sebenarnya untuk proses balik nama. Untuk proses balik nama. Betul. Tapi karena tidak jadi, Nanti saudara tanggapi aja dulu apa versi saudara. Nggak usah menjelaskan dulu karena menjelaskan itu nanti saat keterangan terdakwa. Baik. Nanti dicatat itu apa yang menjelaskan terkait itu. Ada lagi yang Iya. salah dari keterangan dia? Kedua, tadi ada tanya bagaimana cara kita ketemu, karena biasanya supir saya ambil SPT itu di Iya. kantor. Oke. Tapi waktu itu sudah diambil sama Pak Haji, makanya Iya. kita hubungi Pak Haji. Iya. Ya, Itu aja. selaras jawabannya tuh dengan Pak Haji ya. Selaras. Pemulia. Cukup ya. Selebihnya ada. Waras, orang haji Pak. Iya. Waras lah. Iya. Cukup ya. Selebihnya dalam pembelaan ya. Terima kasih Pak Haji sudah selesai. Saya juga terima kasih Pak Jaksa Iya. yang mulia. Kalau saya salah ngomong pengacara. Enggak ada yang salah ngomong. Ya, Enggak ada. gitu. Sudah ya Pak Haji ya? Iya.
Terima kasih Pak Haji. Merdeka, Pak Haji. Ya. Saksi Marimin. Ya. Marimin, tukang kawin. Ya. Jangan nyambung yang sembarangan ya. Yang berhak hanya bicara itu Pak Haji saja. Ya Pak Haji ya, oke Pak Haji ya. Ya sudah Pak Haji ya. Itu sana juga mau coba tangan barangkali yang. Ya. Hadirkan saksi berikutnya. Silakan.